Apa kabar, Ibu Entri? Dahsyat, dahsyat Pak. Tuhan Yesus sangat dahsyat. Ya, Haleluya. amin. Haleluya ya. Inilah wajah-wajah kalau orang sudah diubahkan Tuhan. Penuh Amin. sukacita, penuh Amin. kemuliaan, tentu bukan kemuliaan duniawi ya, kemuliaan sorgawi, Amin. wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya bukan karena dicuci pakai air, bukan. Kalau dicuci pakai air itu hanya membersihkan daki. Tahu daki kan? Ya, kotoran yang menempel di kulit itu. Hanya membersihkan daki kalau dicuci pakai air. Bahkan semakin keras digosok, bisa lecet kulitnya nanti. Luka, iya Tapi kalau betul Pak. Tuhan, kalau air kehidupan yang masuk di dalam roh manusia, wajahnya akan bercahaya. Amin. Akan menyinarkan bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Tidak Amin. emosian, tidak gampang marah-marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang anarkis, apalagi menghalalkan darah orang, membunuh orang lain, menumpahkan darah orang. Nah, kita lihat ya, kalau orang dipenuhi dengan kasih Tuhan, mereka dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan kebaikan. Berbeda ya dengan orang yang tidak ada Tuhan. Sedikit-sedikit menghalalkan darah orang, sedikit-sedikit ingin menumpahkan darah orang. Perangilah orang-orang yang tidak seiman. Beda sekali, beda langit dengan bumi dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Haleluya. musuhmu, kasihilah Amin. musuhmu, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Beda langit dengan bumi, bos. Itu sebabnya kami terus bersuara supaya teman-teman bisa mengenal siapa Tuhan yang benar, bisa diselamatkan, bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kami berhutang kepada Tuhan. Berhutang karena kami sudah diselamatkan, kami sudah terima berkat. Masa kami mau selamat sendiri? Masa kami mau diberkati sendiri? Nah, itulah Iya. sebabnya kami mau berbagi berkat. Dan pada Amin. malam hari ini kami kembali menghadirkan narasumber untuk berbicara, menceritakan pengalaman yang dialami, bagaimana dari tadinya non-Kristen, dari tadinya dengan iman yang berbeda, sekarang kok bisa percaya Tuhan. Siapa yang mengubahkan itu? Itu sangat mustahil bisa berubah kecuali Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya. Nah, oleh sebab Amin. itu teman-teman, saya akan langsung saja kepada narasumber untuk Ibu Entri bisa bersaksi kepada kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir, Bu Entri, Iya, Pak. Sama-sama dan Pak. kesaksian Anda akan sangat memberkati kita semua. Anda bisa menceritakan dengan lengkap, mulai dari awal, latar belakang hidupmu, terus kemudian bagaimana Anda bisa beralih dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Oke, Mbak Entri, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yusuf Manubulu beserta tim. Uh, saya berasal dari Jawa Tengah, Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Entri Handayani. Saya latar belakang saya adalah seorang Muslim dan saya dididik dari kecil untuk tidak mengenal Kristen. Di desa kami tidak ada satu orang pun yang beragama Kristen dan kami sangat membenci agama tersebut. Dan saya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah dengan pendidikan yang sangat keras untuk agama Islam ya. Waktu itu saya pulang sekolah sekitar pukul 2. Jadi setiap kali jam 12 kami harus melakukan sholat duhur dulu. Setelah itu baru kami boleh pulang. Jika tidak sholat duhur, kami tidak boleh pulang. Nah, setiap kali menjelang sore, ibu saya itu udah kalau saya belum pulang, ibu saya itu udah jalan-jalan nyari saya sambil bawa pukulan itu biar saya itu pergi ngaji dari jam 5 sore hingga habis sisa. Kalau saya pulang sebelum
habis Isya itu saya dimarahin. Saya dipikirnya jalan-jalan aja, pergi kemana ngelayap, nggak tentu arah. Dan kakak saya itu sangat keras ya orangnya. Kalau saya nggak ngaji, pasti saya dipukul. Dan keluarga saya itu tidak ada yang Kristen, semuanya Muslim. Bahkan dari keturunan kami ada yang menjadi kiai juga, ada juga yang hafiz, hafidoh, dan malah saya sendiri yang menjadi murtad. Bahkan mereka berkata, lebih baik kami tidak memiliki saudara seperti kamu, kalau kamu mau menjadi murtad seperti itu. Dan peralihan proses bagaimana saya pindah dari agama Muslim ke Kristen diawali dari saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang saat ini beliau menjadi suami saya. Puji Tuhan. Saat itu 1 tahun kami berkenalan dan kami memutuskan untuk bertunangan dulu ya. Waktu itu kami sudah menentukan hari dan tanggal pertunangan kami. Waktu itu hari Senin 2010 kami melangsungkan pertunangan itu, dan saat itu tuh hujan lebat. Kami niatnya nikah pertunangannya itu sekitar pukul 3:30 sore, dan itu hujan sangat lebat dan angin yang sangat kencang. Saya berkata dalam hati, ya Tuhan, maaf, ya Allah, apakah ini pertanda bahwa Engkau tidak mengizinkan saya untuk bertunangan dengan calon suami saya, seperti itu. Saya bingung, dan ketika itu suami saya telepon. Pertunangan kita bukannya dibatalkan, tetapi diundur. Karena waktu itu kan hujan lebat, dan ragu juga saya untuk mengatakan iya atau tidak. Karena dalam hati saya itu berat untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan didikan dari orang tua saya pun sangat keras, dan sempat saya diusir, kan tetapi mungkin ini mukjizat dari Tuhan ya, karena kami mungkin jodoh dengan suami saya saat ini. Terbesit dalam pikiran saya itu, saya mampu, suatu saat saya mampu untuk mengislamkan suami saya. Tapi Tuhan berkata lain. Singkat cerita, setelah pertunangan itu, kami memutuskan untuk menikah. Dan ada tetangga kami yang bilang, di catatan sipil itu boleh menikah untuk 2 agama, beda agama ya. Boleh. Dan kami ke sana, tanya kepada petugas di sana, dan ternyata menikah untuk 2 agama itu tidak diizinkan. Jadi harus salah satu itu harus mengalah. Dan saya bilang sama suami, calon suami waktu itu, saya bilang, Mas, saya nggak mau ya untuk menjadi Kristen. Kalau memang kamu nggak mau menjadi Islam, lebih baik kita pisah. Karena komitmen saya dulu waktu pacaran, saya harus bisa mengislamkan suami saya, calon suami saya itu. Singkat cerita, akhirnya suami saya itu mengalah. Dan dia bilang, ya sudah, lebih baik saya yang ikut Islam. Tapi dengan satu catatan, hanya karena biar kita bisa nikah aja. Itu beliau berkata seperti itu. Dan saya langsung mengiyakan,
Saya sujud syukur kepada Tuhan, saya sholat, dan saya berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau telah menjawab doa saya. Saya sangat bersyukur waktu itu, dan suami saya telepon, singkat cerita ya, suami saya telepon kepada saya, dia bilang, malu. Loh, kok malu? Saya jawab seperti itu, dia bilang, iya, saya sudah, ini suami saya yang berkata ya, iya, saya malu. Saya sudah diikrarkan, saya sudah disahadatkan. Beliau membaca 2 kalimat syahadat, dan beliau bilang sangat-sangat malu, dan tadinya kami ingin mengakhiri hubungan itu karena beliau bilang malu. Tapi ternyata beliau berkata, sudah kita nikah aja. Nah, kami menikahnya itu akhirnya di KUA, kantor urusan agama. Saya juga punya buktinya, buku nikah saya. Dan seiring berjalannya waktu, kami dikaruniai seorang putri. Dia sangat, puji Tuhan, dia sangat cantik dan dia juga cinta Tuhan. Waktu itu kami itu udah nikah, tetapi kami itu jalan sendiri-sendiri. Karena suami kan dibilang waktu sebelum menikah, dia mau masuk Islam, akan tetapi setelah menikah, kami berjalan sendiri-sendiri, seperti itu. Suami saya ke gereja, saya ke masjid. Jadi nggak ada titik temunya. Seiring berjalannya waktu, kami sering cekcok. Saya benci banget sama suami saya waktu itu. Setiap kali suami itu mau berangkat ke gereja, kalau di sini kan berangkat ke gereja itu jam 6 pagi ya. Sebelum jam 6 pagi, itu suami saya kan selalu memasang alarm sebelum tidur. Alarmnya itu selalu dibunyikan setiap jam 5 pagi. Dan sebelum alarm itu berbunyi, saya langsung bangun duluan, matikan alarm itu. Biar suami saya itu nggak berangkat ke gereja. Seperti itu. Itulah jahatnya saya dulu. Dan setiap kali saya mau ke masjid, itu suami selalu bilang, Ma, kenapa nggak ke masjid? Ini udah jamnya. Nah, kok suami saya tuh kalau mengingatkan saya ketika saya mau ibadah, akan tetapi saya selalu melarang beliau itu untuk ibadah. Singkat cerita, kami selalu sering cekcok mulut seperti itu, sering berantem, karena mungkin kami berbeda keyakinan. Jadi suatu ketika saya bermimpi, dalam mimpi saya itu saya mengalami sakit yang sangat parah. Kaki saya satu bengkak dan tidak bisa berjalan sama sekali, seperti orang lumpuh. Itu cuma satu, kaki sebelah ya. Itu dalam mimpi, dan saya dipanggil sama sepupu saya. Beliau bilang sama saya, ayo ke sana. Kalau ke sana ada Tuhan Yesus, dan jika kamu ke sana, kamu pasti akan sembuh. Saya jawab kepada sepupu saya itu, loh, saya kan ini Islam, kok saya harus ke sana sih? Saya nggak percaya Tuhan Yesus, seperti itu. Dan sepupu saya itu bilang, siapa saja yang percaya, entah itu dari agama manapun, entah itu Islam, entah itu apapun itu, jika kamu percaya, kamu pasti sembuh. Dan spontan itu saya berkata, ya, saya mau. Saya dipapah, dirangkul seperti itu. Saya melihat di awan itu, iya, terlihat jelas ada Tuhan Yesus, dan di ruangan itu tuh banyak orang yang melihat, tapi nggak ada yang melihat.
Cuma saya sama abang saya itu, abang sepupu saya itu yang melihat, dan mereka tidak ada yang melihat. Dan saya juga berseru, loh, itu kan Tuhannya orang Kristen. Oh, iya, iya, iya. Iya seperti itu berarti Tuhannya orang Kristen ya. Nah, pagi harinya saya terbangun dan saya bertanya-tanya dalam hati, apa ya arti mimpi itu? Kok saya bisa mimpi Tuhannya orang Kristen? Saya penasaran dalam hati, saya ingin mencari jawaban dari mana. Sedangkan saya sama suami kurang akur karena saking bencinya saya sama agama Kristen ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu bertepatan dengan doa 10 hari, saya belum mudeng itu waktu dulu, belum maksud apa itu artinya doa 10 hari. Saya bilang ke mama mertua saya, Mah, besok saya mau ikut ke gereja, boleh apa enggak? Dan beliau sangat kaget, sebab beliau tuh tahu banget begitu bencinya saya sama Kristen, dan beliau bilang, loh, apa yang membuat kamu itu berubah pikiran seperti itu? Saya tidak memberikan alasan yang saya mimpi itu, saya tidak memberikan pernyataan seperti itu. Saya cuma diam, saya cuma bilang, ya saya pengen aja, pengen ke gereja. Oh ya udah, besok malam mulai ikut aja, ya seperti itu. Saya langsung malamnya itu saya ke gereja, saya ikut doa 10 hari itu, dan begitu saya masuk ke ruangan itu, terasa aneh. Kok gini ya ibadahnya orang Kristen seperti itu. Saya duduk di lantai, dia beralaskan karpet, karpet kecil itu saya duduk di situ, dan mereka pada bernyanyi-nyanyi gitu, puji Tuhan, menyampaikan puji-pujian ya, seperti itu. Mereka mereka ya, saya bingung seperti di situ, saya bingung kok kayak gini gitu. Nah, selesai puji-pujian itu, Bapak Gembala menyampaikan sebuah firman yang di situ berbunyi, kasihilah musuhmu. Loh, kok kasihilah musuhmu ya? Dalam hati saya itu bertanya-tanya. Di mana-mana musuh itu kita harus bunuh, kita harus benci, kita harus abaikan seperti itu. Karena musuh itu kan nggak penting. Tapi kok dalam kekristenan, musuh itu justru harus kita rangkul, kita doakan, kita berikan contoh pada mereka yang baik-baik supaya mereka memiliki jalan juga yang baik seperti itu. Kita harus menolong mereka. Dan saya takjub gitu, loh, kok ada ya agama yang mengajarkan seperti itu? Karena saya di dalam Islam sama sekali tidak pernah mengetahui ada ajaran seperti itu. Yang saya tahu, darah orang Kristen itu halal. Itu yang saya aneh dalam Kristen. Dan waktu itu, seiring berjalannya waktu, kan terdengar, mulai tersiar tuh kabar kalau saya mulai ke gereja. Dan mereka bertanya-tanya, ada yang datang ke rumah langsung, mereka bertanya, apa kamu benar udah terima Tuhan Yesus? Dan saya katakan dengan tegas, iya, saya terima. Saya waktu itu juga bangga banget. Padahal saya belum mengerti firman sama sekali. Dan saya bangga banget karena ini loh jalan kebenaran. Musuh aja dikasihi, seperti itu. Ada juga tetangga yang datang tiba-tiba pagi-pagi ke rumah saya, mengetok rumah saya, dan dia bilang, kamu itu rugi. Masuk Kristen itu rugi. Kamu bakal jadi arengnya neraka. Kamu bakal susah. Kamu bakal, pokoknya
dia itu bersumpah serapah mengutuk saya yang masuk Kristen, itu langsung face to face. Dan saya hanya, ya terima kasih, itu aja. Dia langsung pulang. Singkat cerita, keluarga saya pun mendengar hal seperti itu. Dan abang saya bilang, kamu jangan pernah lagi injak rumah saya. Dan saya tidak memiliki adik seperti kamu. Tapi saya percaya, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya memiliki saudara lebih dari saudara kandung saya sendiri. Maaf teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, saya dibaptis. Karena saya sudah tidak sabar, saya bilang kepada ibu gembala saya sama bapak gembala saya mau segera dibaptis, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya mau lebih mengenal Tuhan Yesus. Kata bapak ibu gembala di tempat mereka bilang, ya setelah doa 10 hari ini selesai, kamu dibaptis. Singkat cerita, saya kira waktu itu ketika saya masuk ke Kristen, kehidupan rumah tangga kami itu berjalan mulus dan bahagia. Ternyata tidak. Saya suami pun acuh, cuek. Dia nggak ada pedulinya waktu itu. Itu mungkin ujian buat saya, pergumulan yang saya hadapi. Dan saya bawa dalam doa. Puji Tuhan, sekarang suami saya sangat mengasihi saya. Saya bersyukur. Ternyata setelah itu cuman berjalan 1 bulan. Suami saya itu mengasihi saya itu cuma 1 bulan. Saya pikir itu akan lama, ternyata enggak. Cuman beberapa bulan aja. Ketika itu, saya bilang sama suami, karena kami ribut besar, ada suatu masalah yang kami alami. Waktu itu saya bilang, ya udah, lebih baik kita pisahan saja. Toh saya masuk Kristen juga, kamu tidak ada kasihnya sama sekali sama saya. Lebih baik kita pisah. Nah, ketika malam itu, saya bermimpi lagi. Dalam mimpi saya itu, di dalam gereja kami itu kan kanan kirinya itu bangku, di tengah-tengahnya itu ada kayak koridor yang sangat lurus, jalannya itu lurus banget, dan di situ tuh ada cahaya yang terang sekali. Saya mendengar suatu bisikan, kamu tetaplah berjalan, kamu jangan takut, ada saya. Itu saya ingat banget, saya ingat suami saya, ingat anak saya. Iya, dalam hati saya ya, inikah Tuhan jawabanmu? Untuk saya tidak meninggalkanmu Tuhan. Singkat cerita,
saya mengalami banyak mukjizat setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Suatu ketika saya diizinkan sakit tenggorokan yang suaranya sama sekali tidak bisa keluar. Dan saya bilang kepada Ibu Pendeta Indri, saya berkata kepada beliau melalui WA, saya chat beliau, saya bilang, Bu, saya minta doanya Bu, saya sedang sakit. Dan beliau langsung telepon saya. Beliau berkata, coba Ibu baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Waktu itu saya nggak bisa jawab. Saya bilang, karena suara saya nggak ada sama sekali. Dan beliau berkata, di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan saya mengaminkan, amin. Apa maksudnya itu, Bu? Nah, karena saya belum mengerti firman, dan beliau menjelaskan, setiap sakit yang kita derita, itu datangnya bukan dari Tuhan, melainkan dari iblis. Sebelum saya mengenal firman Tuhan, saya berpikir itu, kalau kita sakit, ya itu ujian dari Tuhan. Ternyata itu saya salah. Dan saya mengaminkan firman itu, dan Ibu Indri berkata, katakan dengan imanmu, Yohanes 10 ayat 10, dan hardik iblis itu. Iya Bu, saya langsung berkata, amin. Dan tidak menunggu waktu besok nanti atau kapanpun itu, saat itu juga, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, saya langsung disembuhkan. Dan saya bersyukur mengenal tim Yusuf Manubulu, karena mereka adalah orang-orang yang sungguh luar biasa, sungguh dipakai Tuhan dalam pelayanan mereka, dan mereka adalah orang hebat, karena mereka memiliki Tuhan yang hebat. Haleluya. Saya percaya kehebatan Tuhan Yesus itu dahsyat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Amin. Saya juga merasa hadirat Tuhan saat ini hadir dalam hidup saya. Saya ada saat ini bukan karena kehebatan saya, tetapi Tuhanlah yang hebat. Tuhanlah yang sangat dahsyat. Itulah kesaksian dari saya. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat saya dan buat teman-teman semua yang mendengarkan dan menyaksikan di channel Yusuf ini. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Yusuf. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Entri Handayani yang sudah bersaksi di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang baik. Amin. Sehingga satu demi satu Tuhan datang menghampiri manusia untuk membawa mereka kepada terang, kepada keselamatan, kepada surga yang benar, ya. Amin. Karena ada juga surga-surga yang fiktif, ya. Ada juga surga-surga yang dongeng, ya. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang mengajarkan surga-surga fiktif, surga dongeng itu adalah iblis, ya. Supaya apa? Supaya manusia tersesat. Jangan sampai manusia itu mengalami Tuhan yang benar atau menerima Tuhan yang benar.
ya.